Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus menyertai kita semua di sepanjang hari ini. Hari ini renungan firman Tuhan terambil dari Injil Lukas, pasal yang ke-15, ayat yang ke-11 sampai yang ke-32. Saya akan membacakan satu ayat untuk mewakili pembacaan firman Tuhan di hari ini. Begini bunyi firman Tuhan. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Tema renungan hari ini adalah kasih Bapa. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam bulan keluarga ini kita akan sama-sama membahas tentang kasih Bapa. Kalau kita mau mengingat kembali jauh ke belakang, waktu kita masih kecil sampai sekarang pun ada banyak hal yang tidak bisa kita balaskan untuk segala kebaikan dan kehebatan seorang ayah atau seorang bapak yang dilakukannya bagi hidup kita. Contohnya saja suara jeritan tangis kita yang tersendu-sendu, penuh dengan ngambeknya menginginkan sesuatu. Tapi pada saat itu ayah atau bapak kita belum bisa memenuhinya. Namun karena kasih dan cintanya kepada kita sebagai anak, ia pun mengusahakannya dengan membuang jauh-jauh rasa malunya. Seorang bapak yang baik tahu memberi yang terbaik untuk anak-anaknya. Dia tidak akan memberi batu ketika anaknya minta roti. Dia juga tidak akan memberikan ular ketika anaknya meminta ikan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kalau Bapa di dunia saja tahu memberi yang terbaik buat anak-anaknya, apalagi Bapa kita yang di surga. Teks firman Tuhan di hari ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang ayah memiliki 2 orang anak laki-laki, si sulung yang setia yang tidak menuntut harta warisannya, dan si bungsu yang menuntut harta warisannya. Kedua-duanya mendapat pembagian harta warisan yang sama dari ayahnya. Namun si bungsu langsung pergi meninggalkan rumah ayahnya dan pergi berfoya-foya memboroskan serta menghabiskan harta warisannya. Singkat cerita, ketika semua hartanya sudah habis dan si bungsu pun mulai melarat, untuk makan pun dalam sehari ia terpaksa harus makan makanan babi. Ketika si bungsu mulai menyadari keberadaannya, ia pun menyesal dan kembali kepada bapaknya, mengakui kesalahannya dan bertobat. Namun yang hebat dari perumpamaan ini adalah reaksi dari seorang ayah atau reaksi dari seorang bapak. Ketika melihat anaknya kembali, bapaknya selalu menunggunya untuk kembali kapan saja. Bapaknya selalu mengenalinya dengan baik meskipun dari kejauhan. Berlari untuk memeluknya dengan semua kerinduannya dan menciumnya. Seberapa besar dosa yang diakui oleh anaknya, bapaknya menerimanya kembali apa adanya dan tidak mengingatnya kembali semua dosanya. Karena bagi seorang bapak, anaknya yang dahulu mati sudah hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatnya kembali. Inilah kasih Bapa. Apa benang merah yang dapat kita pelajari dari renungan hari ini? Benang merahnya adalah begitu besar kasih Allah Bapa untuk hidup saudara saya dan saudara sampai hari ini. Begitu besar kasihnya sehingga dia memberikan kehendak bebas kepada kita masing-masing untuk mengasihi dia atau menolak dia. Ini ada pilihan kita. Bahkan jika kita memilih untuk menolak dia dan jalan-jalannya dan mengalami akibat dari dosa-dosa kita, Allah Bapa tetap mengasihi kita
dan dengan penuh kerinduan menantikan kita kembali kepadanya. Pada saat kita sadar akan kedosaan kita, lalu bertobat dan kembali kepadanya, Dia Bapa ada di sana menunggu saya dan saudara. Allah tidak menunggu sampai kita berubah secara lengkap, karena Dia Bapa tidak mencari kesempurnaan dari diri kita. Allah hanya ingin agar kita datang menghadapnya dengan hati yang bertobat. Sekali kita memutuskan untuk kembali kepada Allah, Dia Bapa akan datang berlari menemui kita, bahkan ketika kita masih berada cukup jauh dari dirinya. Inilah kasih Bapa. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur merenungan hari ini. Kami belajar bahwa kasih Bapa yang mau menerima kami apa adanya, yang mau menerima segala kekurangan dan keterbatasan kami. Dan sampai hari ini kami terus merasakan kasih Bapa. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan jika selama ini kami selalu jauh dari Tuhan, dan selama ini kami selalu menyia-nyiakan kasih-Mu. Dan biarlah hari ini kami selalu diingatkan dan dibawa kembali untuk selalu bertumbuh di dalam kasih Bapa yang sungguh besar bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus Kristus. Tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah berdoa, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.